Dalam video ini, kita akan membahas kelola, penggajian, pengaturan, menu daftarkan pekerja. Di menu ini, Anda dapat mendaftarkan karyawan di perusahaan Anda sebagai kode karyawan atau pekerja, sehingga Anda dapat memproses data penggajiannya di dalam program. Dan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan sebagai kode pekerja. Di layar pendaftaran karyawan, Anda dapat menggunakan tombol baru di bagian bawah untuk secara manual mendaftarkan tiap kode karyawan. Atau Anda dapat menggunakan tombol icon web uploader di bagian bawah untuk mengunggah massal kode karyawan dalam jumlah besar sekaligus. Dan sebagai tambahan, Anda juga dapat menggunakan icon web uploader untuk memodifikasi massal data yang sudah ada. Klik tab modifikasi data karyawan, pilih kolom yang ingin Anda ubah, kemudian klik terapkan, dan kemudian download contoh laporan Excel di bagian kiri atas. Dan di template, masukkan data yang Anda ubah, dan kemudian salin dan tempel data yang dimasukkan ke dalam jendela web uploader, dan klik tombol simpan untuk memodifikasi massal informasi yang tadi Anda ubah. Dan sebelum kita membahas pendaftaran karyawan, kita akan membahas fungsi yang tersedia ketika menekan tombol pilihan di kanan atas. Pertama, tombol cari contoh laporan. Anda dapat mengkonfigurasi tab umum dari template pencarian yang ditampilkan dengan cara klik cari di kanan atas. Mulai dari tab yang ditampilkan di bagian atas, Anda dapat menandai kolom yang sering Anda gunakan untuk tab umum dan mencari berdasarkan kondisi pencarian yang dikustomisasi. Kemudian, dengan menggunakan tombol pengaturan contoh laporan, Anda dapat mengedit daftar yang ditampilkan di menu daftar karyawan. Pada dasarnya, Anda dapat menyalin template yang ada dan membuat yang baru. Klik tambahkan untuk menambahkan kolom baru, dan klik hapus untuk menghapus kolom yang ada, dan Anda dapat klik pengaturan untuk mengedit judul pada kolom yang ditampilkan atau mengatur lebar kolom. Juga, Anda dapat memindahkan posisi tiap kolom dengan cara klik sekali pada kolom, dan kemudian seret ke posisi yang diinginkan. Dan klik simpan setelah selesai mengedit template yang sesuai dengan keinginan Anda. Berikutnya, dengan tombol kondisi pengaturan contoh laporan, Anda dapat mengatur kondisi seperti ID pengguna dan mode layar untuk menampilkan template yang berbeda berdasarkan default. Selanjutnya, tombol cari contoh pop-up. Anda dapat mengedit jendela pencarian pop-up yang ditampilkan ketika mencari kode dari pekerja, untuk mendaftarkan data penggajian. Dan sekarang, kita akan membahas bagaimana cara manual membuat kode karyawan baru. Jika Anda klik tombol baru, Anda dapat melihat layar input yang sama seperti dengan menu
kelola, personalia, profil pekerja. Ketika Anda mendaftarkan profil pekerja baru, layar input yang serupa dengan layar input dari jendela pendaftaran pekerja akan ditampilkan. Jadi mohon diingat bahwa Anda dapat membuat kode karyawan baru baik di menu penggajian, daftarkan pekerja, maupun di menu personalia, profil pekerja. Dan Anda dapat melihat dari tab umum hingga ke tab pengaturan lainnya di bagian atas. Dan Anda juga dapat menandai kolom yang sering digunakan ke dalam tab umum dengan cara klik pilihan pengaturan layar pemasukan, dan dengan mengkonfigurasi kolom yang sering digunakan ke tab umum, pertama, Anda dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Dan yang kedua, Anda dapat melihat kolom-kolom yang berada di tab umum akan terkonfigurasi di template account web uploader. Jadi ketika Anda mengunggah massal kode karyawan dengan menggunakan account web uploader di bagian bawah layar menu, Anda akan mendownload template Excel dan mengisi tiap kolomnya. Dan kolom yang ada pada template akan terkonfigurasi berdasarkan dari kolom yang berada di tab umum. Jadi pertama, kita akan membahas tab umum. Anda dapat mengisi tiap kolom seperti kode karyawan, nama, kode departemen, dan lain-lainnya. Dan di bagian tengah, Anda dapat menggunakan kolom user pay. User pay adalah sistem penggajian di mana tiap karyawan dapat login secara personal dan melihat riwayat penggajian mereka. Agar karyawan dapat menggunakan sistem user pay, Anda harus mengaturnya menjadi gunakan. Dan kemudian mengatur bahasa dari pengguna user pay tersebut. Dan kemudian mengatur kata sandi yang akan digunakan ketika login ke user pay. Dan setelah Anda mengaktifasi fungsi user pay untuk kode karyawan, maka karyawan akan dapat login ke sistem user pay. Untuk login ke sistem user pay, Anda dapat ke halaman login ERP dan klik pada tombol user pay di sisi kanan. Dan kemudian halaman login user pay akan ditampilkan dan Anda harus memasukkan kode perusahaan, kode karyawan, dan kata sandi yang Anda atur sebagai kata sandi user pay. Dan setelah Anda masuk, Anda akan dapat melihat riwayat penggajian Anda. Dan berpindah, kita akan membahas tentang tab detail pendapatan. Di tab ini, Anda dapat memasukkan informasi pendapatan karyawan seperti pendapatan tetap, tunjangan upah harian, tunjangan gaji per jam, pendapatan dalam tarif, dan pengurangan tetap per bulan yang akan dibayarkan kepada karyawan. Di kolom jenis penggajian, Anda dapat mengatur tipe dari pembayaran payroll untuk karyawan. Jika Anda mencentang tetap,
hanya kolom penghasilan yang jenisnya tetap yang akan ditampilkan di bagian bawah. Dan jika Anda akan membayar gaji berdasarkan hari atau jam ke karyawan, centang pada opsi variabel. Dan kolom penghasilan dalam bentuk harian dan juga jam akan ditampilkan di bagian bawah. Berikutnya, di kolom frekuensi penggajian, Anda dapat mendaftarkan tipe frekuensi dari penggajian perusahaan Anda dan kemudian memilih salah satunya untuk tiap kode karyawan. Dan setelah Anda mengatur frekuensi penggajian untuk tiap karyawan, nantinya ketika Anda membuat buku penggajian, Anda dapat membedakan karyawan berdasarkan frekuensi penggajiannya masing-masing dan membuat buku penggajian secara terpisah untuk tiap tipe frekuensi penggajian. Sebagai contoh, jika perusahaan Anda memiliki staf kantor dan karyawan produksi, dan jika gaji staf kantor dibayar per bulan, dan jika karyawan produksi dibayar secara mingguan, Anda dapat mengatur frekuensi penggajian staf kantor sebagai bulanan atau monthly, dan mengatur frekuensi penggajian dari karyawan produksi menjadi mingguan atau weekly. Dan nantinya, ketika Anda membuat buku penggajian, Anda dapat memilih tipe frekuensi penggajian dan membuat buku penggajian secara terpisah masing-masing. Yang satu untuk frekuensi bulanan, dan yang lainnya untuk frekuensi mingguan. Dan sekarang kita akan berpindah ke kolom pendapatan tetap. Di sisi kanan kolom pendapatan, Anda dapat memasukkan jumlah dalam bentuk tetap, yang artinya jumlah yang sama akan selalu diterapkan ke buku penggajian manapun yang dibuat dengan kode karyawan ini. Dan gaji pokok akan menjadi contoh dari penghasilan atau pendapatan tetap. Dan jika gaji berubah atau tidak tetap tiap bulannya, atau berubah berdasarkan tiap frekuensi penggajian, Anda dapat membiarkan kolom di sisi kanan kosong. Berikutnya di bagian tunjangan upah harian, jika karyawan dibayar harian, masukkan jumlah yang dibayar per tiap harinya. Dan jika dibayar per jam, misalnya sebagai contoh untuk lembur malam, Anda dapat memasukkan jumlah yang akan dibayarkan per jamnya. Dan berikutnya, bagian pengurangan tetap per bulan. Jika jumlah yang sama akan dikurangi di tiap bulannya, masukkan jumlah terkait di sisi kanan. Dan jika jumlah potongannya berbeda-beda tiap bulannya, Anda dapat mengosongkannya dan kemudian klik simpan. Dan untuk penghasilan dan pengurangan yang jumlahnya bervariasi tiap bulannya, Anda dapat mengosongkannya saja dan nantinya secara manual memasukkan jumlahnya ketika membuat buku penggajian tiap bulannya. Sebagai tambahan, ketika nantinya Anda memproses penggajian tiap karyawan ke modul akuntansi dan membuat entry jurnal untuk penggajian, dan jika Anda ingin menetapkan akun entry jurnal yang berbeda-beda berdasarkan tiap karyawannya, sebagai contoh, akun beban gaji karyawan untuk karyawan umum dan akun beban gaji kantor untuk departemen tertentu, Anda dapat pertama mengatur pengaturan entry jurnal di Akuntansi 1, Fast Entry, Jurnal Umum, dan memilih tipe slip penggajian. Klik tombol jurnal penggajian di bagian tengah, dan klik jurnal pemasukan di bagian bawah.
dan Anda dapat mengatur setiap kolom akun entry jurnal dan pengecualiannya. Dan untuk lebih detailnya, silakan merujuk ke video akuntansi 1, slip penggajian. Selanjutnya, kita akan berpindah ke tab Informasi Tambahan. Di tab ini, Anda dapat menggunakan kolom kosong yang ditampilkan untuk membuat kolom input baru, mulai dari kolom jenis teks, jenis angka, jenis kode, jenis ya dan tidak, dan juga jenis tanggal. Anda dapat melihat kolom yang telah saya kustomisasi, seperti agama, nomor BPJS, menikah, dan lain-lainnya. Anda dapat mengedit nama yang ditampilkan dari tiap kolom dengan klik pada pilihan Pengaturan layar masukan. Kemudian ke tab Informasi Tambahan, dan di tiap kolom masukkan nama yang diinginkan. Dan setelah Anda klik simpan, Anda dapat melihat kolom telah diedit. Jadi silakan gunakan kolom kustomisasi ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya untuk latar belakang edukasi, pengalaman bekerja, dan lain-lainnya. Berikutnya di pojok kanan, Anda dapat melihat tab pengaturan lainnya. Di tab ini, Anda dapat memasukkan alamat karyawan Anda dan informasi akun rekening bank untuk penggajian karyawan. Dan setelah Anda mengisi semua kolom, mulai dari tab Informasi Pekerja hingga tab Pengaturan lainnya, Anda dapat klik simpan untuk menyelesaikan pendaftaran. Dan setelah klik simpan, kode akan dihasilkan di daftar karyawan, dan untuk kode karyawan yang sudah ada, Anda dapat klik tombol cari di kanan atas dan mencarinya berdasarkan tiap kondisi pencarian dan memfilternya sesuai dengan keinginan Anda.